Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klien kontrak net Fiverr terus suruh kirim hasil kerjaan lewat email. Padahal kerjanya sudah saya kirim lewat Fiverr. Jadi saya harus bagaimana? Ini adalah pertanyaan dari murid saya yang ada di Fiverr. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi hal yang sama, misalnya dia sudah kontrak lewat Fiverr, hasil kerjaan sudah kita kirim juga ke Fiverr, tapi juga dia minta kirim ke Gmail. Nah, biasanya sebelum saya memulai kerjaan tersebut, misalnya menghadapi kasus seperti ini, saya akan edukasi dulu teman, edukasi dulu klien saya. Kalau saya itu harus betul-betul yang namanya mematuhi seluruh peraturan yang ada di situs Upwork maupun di Fiverr. Tapi untungnya karena kita sudah dikontrak oleh klien kita lewat platform tadi, baik itu di Fiverr ataupun misalnya kalau kita dipekerjakan di Upwork, ya kita nggak masalah ya. Namanya kerjaannya kita bisa kirim pertama ke platformnya. Platformnya kalau di Fiverr ya Fiverr, kalau Upwork di Upwork. Dan kita juga dia suruh kirim ke email ya kita kirim juga di email. Ada baiknya sih itu sebenarnya aman aja teman, karena saya juga sering ngalamin kayak gitu. Cuman memang ya kita seperti saya bilang tadi, kita edukasi ke klien kita supaya ini menghindarkan kita dari misalnya kalau ada pengecekan ya teman. Jadi baik itu di Upwork maupun di Fiverr kadang juga dilakukan pengecekan. Kadang kalau misalnya ditemukan kecurangan, misalnya kita mengarahkan klien langsung ke nggak lewat platform mereka, tapi langsung pembayarannya tuh alias misalnya kontraknya tuh misalnya kalau dapat klien dari Fiverr, tapi dia nggak ngontrak lewat situs Fiverr, tapi kita mengarahkannya langsung ke PayPal kita. Nah, kalau ketahuan kayak gitu nanti kita dikasih pertama peringatan, yang kedua nanti ada akan email. Kalau ketahuan sekali lagi nih, biasanya sampai 2 kali nih, baru akun kita bakal diblokir atau dihapus teman. Dan jangan sampai karena apa ya, kita membangun reputasi itu nggak gampang ya. Misalnya mulai dari nol, kita dapat review dari banyak klien, dan klien itu kembali lagi, dan mungkin kita dapat nanti klien baru. Itu kan butuh proses waktu teman, dan membangun yang namanya reputasi yang bagus itu saya merasakan sekali yang namanya delete, kena blokir tuh pernah, itu sakit sekali teman. Mulai lagi dari nol gitu, bangun lagi. Nah, kalau bisa sebaiknya kalau misalnya ada yang kayak gini lagi ya, kalaupun kliennya tetap ngotot ya silakan teman-teman, tetap mau dilayani atau tidak dilayani. Kalau saran saya, kalau dia sudah ngontrak lewat Fiverr sih nggak apa-apa, ngirimkan filenya pertama ke Fiverr juga, hasil kerjaannya udah selesai, dan juga satu lagi kirim ke emailnya ya, karena jangan sampai kita memberikan email ya, tapi kalau dari kliennya yang memberikan email ke kita itu tidak masalah, tapi kalau misalnya kita memberikan email kita juga, nah itu jadi masalah teman-teman. Kalau di Fiverr langsung dideteksi dan kita langsung diberikan peringatan teman-teman, jangan sampai kayak gitu ya teman. Itu saja yang bisa saya berikan jawabannya. Jadi pertanyaan ini adalah istilahnya kalau mewakili teman-teman, semoga jawaban ini bisa relate dengan jawabannya sebelumnya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial vlog berikutnya.